Gimana caranya mempengaruhi orang lain tanpa harus berbuat banyak? Lo nggak butuh teriak buat didengerin bro. Lo nggak butuh maksa buat diturutin. Lo cuma perlu satu hal ini, yaitu kendali. Bukan di tangan, tapi di kepala mereka sendiri yang telah lo tanamkan. Karena orang yang paling kuat itu bukan yang bikin keputusan, tapi yang bikin orang lain ngerasa itu adalah keputusan mereka sendiri. Padahal sejatinya lo yang arahkan. Di buku The Silent of Power dan 47 itu ngebahas banget teknik-teknik kayak gini bro. Salah satunya adalah teknik invisible framing, yaitu cara mempengaruhi keputusan orang tanpa lo kelihatan lagi ngarahin mereka. Lo nggak bilang lakuin ini, tapi mereka akan ngerasa itu adalah ide mereka sendiri. Caranya gampang banget. Pertama, tanamkan opsi, jangan perintah. Jangan pernah bilang pilih A, tapi bilanglah lo bebas sih milih yang mana. Tapi A itu punya efek X yang lumayan jarang orang sadarin. Orang bakal ngerasa bebas padahal lo lagi ngarahin ke A, karena lo ngasih konteks bukan paksaan bro. Kedua, lempar pertanyaan dengan arah tersembunyi. Contoh kalimatnya kayak gini: kalau lo jadi gua, lo bakal ambil opsi yang efeknya bisa bikin hidup berubah atau tetap jalan di tempat kayak sekarang? Pertanyaan seperti itu akan membuat mereka mikir mereka lah yang milih, padahal lo udah setting panggungnya bro. Lo udah setting semuanya bahwa lo yang ngarahin. Ketiga, gunakanlah kebebasan bohong. Kasih dua opsi, tapi dua-duanya menguntungkan diri lo. Contohnya gini, lo bebas sih mau pilih yang mana, mau mulai sekarang atau besok. Tapi makin cepat lo lakuin, makin cepat hasilnya lo. Dari luar, mungkin mereka bebas milih, tapi dalamnya lo yang ngatur semuanya sendiri bro. Keempat, kasih ilusi rasa aman. Orang bakal lebih gampang dipengaruhi saat mereka ngerasa dikasih kontrol. Coba lo bilang, lo yang pegang kendali kok, gue cuma bantu kasih sudut pandang lain aja. Kalau gak mau ngikutin kayak gue, bebas sih mau pendapat apa tentang gue. Itu kalimat luar biasa banget bro. Padahal lo lagi ngeset filter pikirannya. Jadi apapun yang dia pilih itu akan melewati lensa lo dulu. Hasilnya mereka akan nurut, tapi ngerasa itu adalah pilihan mereka sendiri. Mereka mikir, gue yang mutusin kok. Padahal lo lah yang ngebentuk pola pikirnya mereka. Mereka akan merasa dipahami, padahal lo lagi mengarahkan. Dan yang paling sadis, mereka bakal bela keputusan itu sampai mati. Karena mereka mikir itu adalah keputusan hati mereka sendiri, bukan keputusan orang lain. Buat lo yang ngerasa introvert, yang sering direndahkan atau dibully, dengerin ini. Mungkin mereka yang merendahkan lo bisa puas dengan lo yang gak bisa ngapa-ngapain. Mereka nyindir karena lo pendiam. Mereka anggap lo gak punya power sama sekali, cuma karena lo gak suka dengan keramaian. Tapi yang mereka nggak tahu, sebenarnya lo nyimpen semuanya, lo lihat semuanya, dan lo ingat semuanya. Dan saat waktunya telah datang, mereka yang dulu ngerendahin lo, ngeremehin lo akan nunduk tanpa lo harus bilang satu kata apapun. Balas dendam paling dingin adalah saat lo nggak ngomong apapun bro, tapi posisi lo jauh di atas mereka. Tapi semua keputusan lo didengar mereka, dan lo gak bisa lagi mereka sentuh lagi. Itu bukan keberuntungan, itu adalah proses panjang dalam diam. Orang introvert bukan berarti nggak punya kekuatan. Mereka nyerap informasi jauh lebih dalam, dan saat mereka sadar mereka telah diremehkan, mereka nggak ngelawan dengan suara, tapi dengan upgrade diri diam-diam. Orang introvert yang berhasil menguasai teknik psikologis silent pressure authority, mereka gak akan banyak ngomong, tapi sekali jawab, orang bakal mikir dua kali. Mereka gak nyindir, tapi aura mereka bikin orang salah tingkah. Mereka gak balas nyakitin, tapi pencapaian mereka bikin yang nyakitin malu sendiri. Contoh real di sekitar lo, ketika orang introvert dulu diketawain karena gak punya teman, sekarang banyak yang mau minta kerjaan ke dia. Dulu mungkin lo disuruh jadi pendengar, sekarang lo yang diundang untuk didengerin. Dulu mungkin lo dianggap aneh karena gak suka keramaian, but now semua orang pengen tenang kayak diri lo. Mereka yang dulu ngelucu, ngejokes pakai nama lo, sekarang mulai hati-hati, bahkan untuk menyebut nama lo sekalipun. Di buku The Silent of Power, lo bakal diajarin gimana caranya naikin harga diri tanpa harus jadi keras kepala, gimana caranya diem tapi bikin orang ngerasa bersalah, dan gimana caranya ngebalas perlakuan tanpa ngemis validasi. Ingat, dunia ini suka sama yang ribut, tapi tunduk sama yang tenang. Dan kalau lo selama ini disudutkan karena lo orang yang pendiam, karena lo orang introvert, itu bukan kelemahan bro. Itu adalah amunisi yang cuma nunggu dipakai dengan tenang. Biar lo ngerti kenapa justru orang kayak lo, introvert, yang akan jadi pusat kekuatan di saat semua orang sibuk pamer suara.